Selamat bertemu kembali saudaraku di channel YouTube Masalah Itu Baik. Saya merindukan bahwa melalui membicarakan kebenaran firman Tuhan di channel ini, kita semua boleh melihat bahwa masalah yang kita hadapi mempunyai tujuan yang baik. Karena itu kita tidak cemas, kita tidak khawatir, kita memiliki pengharapan pada saat kita ditekan oleh berbagai macam persoalan. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhanku Yesus, hari ini kami akan membicarakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami, memampukan kami berpengharapan di saat semua jalan tertutup dan tidak ada jalan keluar ya Tuhan. Hamba-Mu berharap ya Tuhan, melalui masalah yang kami hadapi, kami dibentuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berkenan kepada Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan boleh membicarakan dan mendengarkan firman-Mu saat ini dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, di dalam kehidupan manusia di dunia ini, kita pasti akan berhadapan dengan suatu keadaan yang membuat kita sepertinya kehilangan harapan. Semua jalan sepertinya tertutup. Saudaraku, salah satu contoh orang yang pernah mengalami ini adalah Daud. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 14 sampai 23, saudara, di sana diceritakan bagaimana Daud sujud menyembah ke hadapan Tuhan karena anak yang diperolehnya dari Betseba, bekas istri Uria, dalam keadaan sakit keras. Saudara, untuk lebih menjelaskan kisah ini, saya menjelaskan latar belakang daripada kejadian ini, saudara. Pada waktu itu terjadi peperangan dan Daud tidak pergi berperang. Lalu pada suatu sore dia berjalan-jalan di atas suatu istana, saudara, dan dia melihat ada seorang perempuan mandi. Dan ternyata perempuan yang mandi itu adalah istri dari Uria. Uria adalah salah satu prajurit yang ditugaskan Daud untuk pergi berperang. Lalu dengan diam-diam Daud mengundang istri Uria ke istana dan akhirnya melakukan hubungan seksual dengan perempuan itu. Lalu saudara, karena perempuan itu hamil, Daud berupaya untuk menutupinya dengan mengundang Uria supaya kembali ke rumahnya. Namun saudara, Tuhan menutup jalan kepada permainan kotor daripada Daud itu. Uria tidak pergi ke rumahnya dan akhirnya Daud melakukan tindakan rekayasa untuk membuat Uria mati di medan perang. Setelah Uria mati di medan perang, lalu Daud mengambil istri Uria menjadi istrinya. Saudaraku, anak yang dikandung oleh Betseba hasil hubungan gelap dengan Daud kemudian lahir. Lalu datanglah Nabi Nathan. Nabi itu menegur dengan keras kejahatan Daud dan memberitahu kepada Daud bahwa anak yang dikandung Betseba akan mati. Saudara, kondisi ini adalah kondisi yang sudah pasti. Sebab Nabi Nathan adalah hamba Tuhan dan dia menyampaikan sesuatu dari Tuhan. Namun dalam keadaan menderita karena
penyakit yang datang kepada anak yang telah dilahirkan oleh Betseba, Daud sujud di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa selama 1 minggu Daud berduka cita, berdoa, meratap, memohon kepada Tuhan supaya anak itu tidak mati. Dia duduk di tanah dan menangis. Bahkan Alkitab mencatat dia tidak mau makan, saudara. Padahal Nabi Nathan sudah memberitahu bahwa anak itu pasti mati, sebab anak itu adalah hasil daripada perbuatan zina. Sekalipun demikian, Daud tetap berdoa kepada Tuhan. Berulang-ulang saya katakan di channel ini, saudara, bahwa bila ada masalah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan akan memberi kelegaan. Mungkin Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita doakan, tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberi kelegaan. Saudara, setelah Daud berdoa 1 minggu, akhirnya anak itu mati. Dan para pegawainya tidak berani memberitahukan hal itu kepada Daud, sebab mereka takut kalau Daud bunuh diri. Setelah Daud melihat bagaimana para pegawainya berbisik-bisik, lalu akhirnya dia bangkit dari doanya dan dia bertanya kepada mereka, apakah anak itu sudah mati? Dan mereka menjawab, sudah. Kemudian Daud bangkit, lalu dia pergi mandi dan berurap, lalu dia pergi sujud di hadapan Tuhan. Kemudian setelah selesai sujud di hadapan Tuhan, dia pulang ke rumah dan dia meminta supaya disediakan makanan baginya. Para hamba-hambanya merasa heran, mengapa Tuanku pada waktu itu tidak mau makan, padahal sekarang setelah anak itu mati, Tuanku makan. Lalu Daud berkata, "Aku berdoa kepada Tuhan, jika sekiranya Tuhan mengubah kondisi yang ada. Sekarang aku tahu bahwa Dia tidak akan kembali kepadaku, tetapi aku akan bertemu dengan Dia." Saudara, ada suatu pengharapan yang diperoleh Daud, sekalipun doanya tidak dijawab, tetapi dia berpengharapan bahwa kelak dia akan bertemu dengan anaknya. Inilah pengharapan yang benar yang diperoleh oleh seorang yang berdoa di saat mengalami masalah. Saudara, tentu masalah Daud dan masalah saudara tidak sama. Mungkin pada hari ini ada saudara-saudara yang sedang sakit mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Atau mungkin saudara telah mengalami persoalan yang berat dan saudara merasa bahwa semua jalan sudah tertutup. Saudara, jangan putus asa. Bahkan bila seorang dokter mengatakan kepada semua saudara bahwa jalan semua sudah tertutup, semua obat-obat telah kami coba, itu pun jangan melemahkan iman saudara. Tetaplah berdoa, berseru, datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Daud tahu bahwa anak itu pasti mati, karena itu adalah perintah Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Namun sekalipun demikian, Daud tetap teguh imannya. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saudara, jangan izinkan pengharapanmu mati ketika mengalami masalah. Tetaplah berharap kepada Tuhan, tetap memohon kepada Tuhan. Saudara, sekiranya apa yang saudara harapkan dan apa yang saudara mohonkan tidak
terkabul, tidak masalah saudara. Sebab akan timbul pengharapan yang lebih baik daripada pengharapan yang telah lalu saudara. Inilah yang harus dikerjakan oleh seorang yang mengalami masalah. Tidak perlu marah, tidak perlu protes, tidak perlu kecewa, tetapi tetaplah berdoa, tetaplah bertekun berharap kepada Tuhan. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 dikisahkan bagaimana Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia dan memberitahu, Raja Hizkia, katakanlah nasihat-nasihat terakhir kepada seluruh anggota keluargamu, karena sebentar lagi engkau akan mati. Waktu itu Hizkia sedang sakit. Namun Hizkia tidak berhenti pengharapan saudara. Sekalipun keputusan bahwa dia akan segera mati itu datang dari Nabi Yesaya, seorang yang diurapi Tuhan. Pengharapannya tetap kokoh. Dia terus menerus berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon kasih setia dan belas kasihan Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Usia daripada Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi. Ini membuktikan saudara, jangan pernah berhenti untuk berharap. Sekalipun yang kita harapkan itu sepertinya jalan sudah tertutup, bahkan Hizkia boleh tetap berharap kepada Tuhan, walaupun keputusan untuk mati dan hidup manusia itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan sudah mengatakan Hizkia akan segera berakhir, namun ia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Saudara, ada 2 kemungkinan jika saudara mengalami sakit penyakit yang menjurus kepada kematian atau apapun masalah yang sedang saudara hadapi. Pertama, saudaraku, ingatlah, kalaupun Tuhan tidak menjawab doa itu, Tuhan sedang menyediakan yang terbaik. Ini yang dipercaya oleh Daud. Dia yakin bahwa dia akan bertemu dengan anaknya. Dia yakin bahwa dia akan mengalami hal yang mulia. Ada Yerusalem baru di sorga. Pada masa itu saudara, pembicaraan tentang sorga belum sesuatu yang dibicarakan oleh para nabi. Namun di dalam batin daripada Daud, pengharapan akan sorga telah ada. Namun saudara, jika Anda tetap berharap kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengubah bahkan hal yang telah diputuskannya, seperti yang dialami oleh Hizkia. Saudara, karena itu saya dorong saudara tetap datang kepada Tuhan, rindu bersekutu dengan Tuhan, terus memohon pertolongan dari Tuhan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa. Yakinlah apa yang kita minta kepada Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan. Apakah kebaikan untuk hari ini ataupun kebaikan untuk masa yang kekal. Karena itu saudara, sebelum kita mengakhiri pembicaraan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Sekiranya saudara hari ini sakit, saya merindukan saudara berpengharapan supaya melalui mendengarkan firman Tuhan ini, iman saudara dibangkitkan dan saudara percaya kesembuhan terjadi bagi saudara. Kita berdoa. Tuhanku Yesus, saat ini kami datang berdoa kepadamu. Tuhan, di saat kami mengalami kesulitan, biarlah hati kami teguh berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun seluruh nasihat medis mungkin mengatakan sudah tidak ada harapan, namun kami akan tetap datang dan dekat kepada Tuhan. Jika ada saudara-saudaraku yang hari ini sakit ya Tuhan, mendengar kebenaran firman-Mu, hamba-Mu berdoa dari tempat ini bagi mereka yang sakit. Tuhan Yesus kiranya menjamah mereka, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuh
terjadilah mujizat dalam hidup saudara. Yakinlah apa yang saudara doakan, saudara pasti akan menerima pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, mulia dan besarlah namamu. Kepadamu-lah hati kami berharap. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara tetap teguh di dalam Tuhan. Yakinlah bahwa semua masalah yang saudara hadapi itu baik. Karena itu tetap bersyukur, tetap percaya, tetap yakin, tetap dekat dengan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan marah. Lihatlah, apapun jika dibawa ke hadapan Tuhan, itu akan menjadi kebaikan. Salam, sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.